Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki Indonesia. Dalam hal keagamaan, moderasi beragama merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya saat ratusan umat Hindu di Kabupaten Jombang menggelar prosesi melasti di sumber air Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam 14 Maret lalu. Prosesi ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Melasti merupakan ritual penyucian diri dan benda-benda sakral pura dengan tujuan membersihkan diri sebelum memasuki catur berata penyepian. Kenapa Kak kita melaksanakan di sumber air? Karena kita umat Hindu di Jombang ini kan jauh dari pantai, dari laut. Meskipun kita melaksanakan di sumber air, tetap tujuan kita sama, sampai pada Yang Baruna atau kepada Sang Hyang Wisnu. Tahun ini menjadi momen yang cukup istimewa sebab perayaan Nyepi berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri umat Muslim. Di Kabupaten Jombang yang dikenal sebagai kota santri, kondisi ini justru menjadi gambaran kuatnya toleransi antar umat beragama. Umat Hindu tetap menjalankan catur berata penyepian, sementara umat Muslim juga menjalankan tradisi malam takbiran. Muhammadiyah yang sebelumnya telah menetapkan Idul Fitri 1447 Hijriah jatuh pada Jumat 20 Maret 2026 meminta agar jika ada perbedaan dalam penentuan awal hari Idul Fitri hendaknya disikapi dengan sikap saling menghormati. Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir dalam silaturahmi Ramadan 1447 Hijriah PP Muhammadiyah bersama media beberapa waktu lalu. Manakala ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri, kami menghargai dan kami mohon untuk saling menghargai, dan semua tempat-tempat publik untuk dapat dijadikan tempat untuk Idul Fitri baik bagi Muhammadiyah maupun untuk warga kaum muslimin lain yang berbeda melaksanakan sholat Id. Sementara itu sebagai bagian dari silaturahmi antar umat beragama, Menteri Agama Nazaruddin Umar berkunjung ke Keuskupan Surabaya pada minggu pertama bulan Maret 2026. Kedatangan Menteri Agama tersebut disambut langsung oleh Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo atau Romo Didik di Kompleks Gereja Katedral Surabaya. Menak menyebut Katedral Surabaya memiliki nilai sejarah dalam perjalanan bangsa, sekaligus menjadi simbol kuatnya toleransi di Indonesia. Lebih lanjut, Menak menyatakan di tengah momentum bulan suci Ramadan, Menak mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat toleransi agar setiap umat beragama dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan damai. Tim Liputan CNN Indonesia. Selamat malam, selamat datang di Insight Politics with Diana Valencia. Selama 1 bulan lamanya umat muslim di Indonesia sudah berpuasa dan telah menyambut Hari Kemenangan. Hari Raya Idul Fitri memang memiliki makna masing-masing bagi setiap orang, tak terkecuali dengan tokoh yang saat ini sudah bersama saya. Saat ini Insight Politics sudah menghadirkan Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Pak Nasaruddin Umar. Selamat malam Pak Umar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa ya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk CNN Indonesia. Dan saya juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Pak Menak. Ya, terima kasih. Pak Menteri, ini kalau bicara soal momentum Lebaran, tentu maknanya luas. Tapi saya mau tanya dulu sebenarnya, bagaimana refleksi Anda sebagai Menteri Agama terkait Lebaran tahun ini? Di tengah ada situasi geopolitik, kemudian juga tantangan bangsa dan negara kita juga tentunya berbeda dari tahun lalu, begitu Pak? Iya, menyikapi berbagai macam tantangan dan gejolak. Pengalaman saya pribadi itu kita harus menjawabnya dengan tenang. Karena kalau kita panik, itu biasanya kontraproduktif. Kita melakukan sesuatu yang sangat baik menurut kita, tapi kalau kita lakukan dalam keadaan panik, itu menjadi tidak pas gitu ya.
Jadi alangkah bagusnya kalau kita merenung sejenak ya. Kemudian kita mengatur strategi, taktik seperti apa secara komprehensif, tanpa emosional, tanpa membaca viral-viral macam-macam ya kan. Nah, saya kira itu yang terbaik untuk sebagai bangsa yang matang ya, sebagai pribadi yang matang. Mestinya kita tidak terlalu responsif ya menanggapi sebuah gejolak apapun. Tapi yang paling bagus adalah berpikir tenang, kemudian menyusun strategi seperti apa ya. Nah, kaitannya dengan Kementerian Agama, saya kira Kementerian Agama ini paling sibuk selama 120 tahun yang lampau sampai sekarang. Kenapa? Karena Kementerian Agama itu disibukkan dengan bertepatannya hari raya keagamaan, ada 4 paling tidak ya kan? Pertama Ramadan itu sendiri, kemudian juga Imlek, kemudian juga kemarin itu adalah bertepatan juga dengan hari nyepinya agama Hindu. Nah, tidak lama lagi kita akan, rekan-rekan kita yang beragama Kristen itu akan merayakan Paskah ya kan. Nah, tidak sering tidak sering bertemu seperti ini. Nah, bagi kami selaku Menteri Agama, ini satu rahmat, bukan sebuah tantangan. Ini ada hikmahnya dalam situasi geo internasional seperti ini. Indonesia disuguhi dengan suatu pemandangan yang sangat indah ya. Tidak lama setelah kemarin kita melakukan Natal bersama antara Katolik dan Kristen ya kan. Kompak, tidak pernah terjadi sebelumnya ya. Biasanya Katolik sendiri, Protestan sendiri. Nah, secara kenegaraan kali ini kompak antara Katolik dan Kristen. Kemudian juga Imlek, biasanya Imlek itu Konghucu sendiri dan juga ia merayakannya secara culture ya kan, tradisi luhur, itu juga tersendiri. Nah, sekarang ini juga kita kompak kemarin kan, ada yang merayakannya sebagai hari keagamaan, rekan-rekan kita dari Konghucu, tapi yang lainnya sebagai leluhur nenek moyang mereka yang warga Tionghoa itu, mereka ada yang beragama Islam, Katolik, Kristen, dan Hindu, Buddha ya, semua agama merayakan Imlek juga, dan itu pun juga dihadiri oleh Bapak Presiden. Nah, Ramadan ini ada nuzul Quran dan kita lakukan di istana. Luar biasa ya sambutan masyarakat kita itu ya, karena kembalinya tradisi keagamaan yang selama ini kita lakukan di istana baru dikembalikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, kemudian juga ada hari Nyepi. Yang menarik karena Nyepi itu kan harus melakukan ritual Nyepi. Tapi pada saat yang bersamaan umat Islam sebagian mensyiarkan takbir, terutama Lebaran kemarin tanggal 20 ya kan. Memang harus mensyiarkan takbir. Tapi bagaimana mungkin bisa melakukan syiar takbir sementara orang harus Nyepi? Nah, inilah indahnya Indonesia. Kami bersama dengan teman-teman melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat, mulai dari gubernurnya, Kanwil Kementerian Agama kami yang ada di sana. Alhamdulillah dicapai sebuah keputusan bahwa jam 6 sore sampai jam 9 malam boleh umat Islam melakukan syiar takbir, tapi tidak pakai pengeras suara atau sound system. Ya, tidak boleh keluar di jalan ya. Inilah bentuk penghormatan Islam terhadap saudaranya yang beragama Hindu di Bali. Tapi pada saat yang bersamaan juga inilah bentuk pengorbanan orang-orang kita yang beragama Hindu di Bali terhadap saudaranya yang mensyiarkan Lebaran keesokan harinya. Tidak ada saling sikut menyikut dan betul-betul mendemonstrasikan sebuah keindahan sebagai satu warga bangsa yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Tidak lama besok lagi ini kita akan merayakan warga Kristen akan merayakan Paskahnya. Tentu juga diharapkan juga meniru pemandangan yang kemarin semuanya berlangsung dengan sangat indah ya kan? Nah, inilah Kementerian Agama sibuk melayani itu, dan pada saat bersamaan juga kita juga membantu Kementerian Haji karena ini kan masa transisi ya. Betul. Kementerian Agama kepada Kementerian Haji ya masih menggunakan mesin Kementerian Agama untuk melacak di mana
calon-calon jemaah haji itu berada, karena saudara kami yang mengelola Kementerian Haji ini aparatnya belum siap ya, belum settle. Maka mau tidak mau kami sebagai Kementerian Agama juga Masih membantu wajib begitu untuk ya, Pak? membantu ya, sehingga bisa terwujud, bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Sehingga alhamdulillah kita mendukung cara kerjanya rekan-rekan kita dari Kementerian Haji yang sangat cepat dan sangat insya Allah profesional. Nah, inilah yang menyibukkan kami di Kementerian Agama. Kemudian juga kesibukan kami juga karena terlibat juga dalam kegiatan program mudik. Ya. Mudik ini juga baru kali ini juga kami melibatkan masjid. Kita libatkan 6.859 masjid untuk menjadi posko lebaran. Nah, selama ini kan Kementerian Perhubungan dan instansi yang terkait membangun posko-posko. Nah, ada cara yang paling efektif, paling efisien. Tidak perlu membangun posko. Membangun posko itu paling sedikit mungkin 100 jutaan kan, harus ada toiletnya, berteduhnya dan sebagainya. Nah, ini ada masjid. Dan masjid itu kan berada di pinggir jalan sepanjang jalan di perlintasan Indonesia. Nah, ini kita himbau melalui surat edaran Menteri Agama ya, supaya masjid-masjid yang berada di pinggir jalan yang kita sudah data itu menyiapkan charger bagi pemotor mungkin yang mau pulang kampung tapi kehabisan baterainya, itu juga sangat menentukan kan. Karena handphone sekarang sangat vital. Kita menyiapkan kemarin itu takjil atau makan buka puasa. Kemudian bagi mereka yang melewati subuh itu disiapkan air minum, kalau perlu juga makan sahurnya bagi mereka yang berpuasa. Kemudian juga mempersiapkan ruang-ruang khusus, terutama toilet yang terbuka, airnya lengkap ya. Dan mungkin juga kalau ada ibu-ibu yang menyusui, kita berikan space khusus untuk menyusui bayinya supaya nanti tetap berada dalam suasana akhlakul karimah ya kan. Dan kita menghimbau juga kerjasama dengan polsek setempat, yang sampai nanti penggunaan lahan parkir di masjid itu ada yang memetik keuntungan, memeras kendaraan bayar mahal-mahalan. Nah, itu nggak boleh terjadi. Dan semua ya kita lakukan secara komprehensif lah. Dan mungkin terutama para pemotor, ada motornya rusak, suku cadangnya harus diganti, itu juga kita berikan koordinasi dengan pengurus masjid, tunjukkan bengkelnya, kalau perlu ada bengkel mendadak di sekitar masjid itu untuk memberikan Bantuan begitu ya, Pak, bantuan ya? kepada mereka, terutama para pemotor yang ya Masya Allah itu 150 juta orang kurang lebih yang mudik Ya. tahun ini. Ini menarik Pak Menteri, ada beberapa poin yang sebenarnya saya highlight, tapi saya mau singgung yang terakhir Pak Menteri sampaikan soal sebenarnya perluasan ataupun pemberdayaan masjid untuk masyarakat. Ini kan berarti apa yang Anda lakukan melalui surat edaran Menteri Agama itu adalah perluasan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi relevan begitu ya Pak ya, untuk masyarakat, terutama mereka yang mudik. Dan kita dalam Islam, masjid itu adalah rumah kemanusiaan, bukan hanya untuk umat Islam. Mencontoh masjid Nabi mengundang tokoh lintas agama memecahkan persoalan-persoalannya itu di masjid. Ada tokoh lintas agama antara asar sampai maghrib, Nabi menerima mereka dan dengan pakaian kebesaran mereka, Nabi menyuguhkan makanan, minuman, ya untuk membicarakan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Karena masjid Nabi itu juga sekaligus kantornya Nabi kan. Jadi nggak ada masalah. Bahkan yang terlibat di sini bukan hanya masjid, tapi kami juga libatkan gereja, pura, dan rumah-rumah ibadah yang lain berpartisipasi. Kebetulan yang berada di pinggir jalan itu juga untuk membuka diri 24 jam menerima para pemudik. Dan bukan hanya mudiknya, tapi juga arus baliknya pun juga. Nah, insya Allah sangat-sangat mengharukan dan sangat memuaskan. Kenapa bukan dari dulu? Ya, kita baru Menteri Agama kan. Baik, memang menarik ya Pak kalau bicara soal Hari Raya Idul Fitri, kemudian juga tadi Pak Menteri menyampaikan
momentumnya tuh pas, ada banyak sekali hari raya lintas umat beragama, sehingga Kementerian Agama tadi Pak Menteri bilang jadi salah satu kementerian yang paling sibuk sebenarnya. 24 jam gak cukup. 24 jam tidak cukup. Saya tidak tahu Pak Menteri apakah memantau di media sosial, karena kalau hari raya Lebaran itu sebenarnya menebar kebahagiaan tidak hanya umat muslimnya, karena ada yang populer juga Pak di media sosial, seperti misalnya umat Kristen atau Katolik war takjil begitu, ikut-ikutan begitu ya. Saya mau tanya sebenarnya Pak Menteri, kenapa sih berpuasa itu jadi suatu hal ataupun jadi ibadah yang istimewa begitu Pak? Karena ibadah haji, ibadah puasa itu di dalam Islam itu disebut dengan ibadah ruhiyah, ya kan? Ibadah yang dilakukan dengan penuh ketulusan. Tidak sama dengan zakat ada harta, tidak sama dengan haji ada uang untuk menunaikan ibadah haji, ya. Tidak sama dengan sholat, itu ada gerakan-gerakannya. Tapi kalau puasa, itu menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak membicarakan aib saudaranya sendiri, tidak menghujat, tidak marah-marah, dan tidak emosional, tidak provokatif, dan tidak memperkeruh situasi. Jadi betul-betul kita mengheningkan diri kita, mengintrospeksi, muhasabah. Dan di malam harinya pun juga kita diminta untuk melakukan berbagai macam rangkaian ibadah. Untuk Ramadan itu kan artinya membakar, ya. Diharapkan selama training spiritual Ramadan ini membakar semua dosa-dosa masa lampau sehingga kita kembali Id. Id itu kembali ke jati diri kita yang asli, ya kan. Karena saya sering mengatakan mudik itu dua macam. Ada mudik horizontal, itu orang pulang kampung, menengok tempat-tempat yang pernah melahirkan dirinya, kemudian juga menghubungi orang tuanya atau pamannya. Tapi juga yang sangat penting adalah mudik vertikal, mudik rohani. Setelah kita disuci bersihkan oleh Ramadan, maka dengan sendirinya kita naik ke atas. Itu kembali ke pangkuan halaman, tempat sejati kita di atas itu, ya, menjadi manusia setengah malaikat lah, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah dibentuk selama 1 bulan penuh. Spiritual training ini sangat penting. Kita tidak boleh lagi mengucapkan kata-kata kotor, kita tidak boleh lagi menghardik, kita tidak boleh lagi memfitnah, dan kita tidak boleh lagi melakukan kejahatan-kejahatan. Kita berani menggunting dosa-dosa langganan yang kita lakukan selama ini. Nah, orang yang seperti inilah yang mudik rohani. Jadi mudik lahiriah pulang kampung, mudik rohani kembali ke langit. Karena manusia itu kan sebetulnya adalah makhluk langit, ya kan, turun ke bumi, dan ada undangan Tuhan dalam bentuk Al-Quran, sekaligus berfungsi semacam tiket untuk masuk ke dalam surganya itu. Nah, jadi bulan Ramadan ini adalah bulan untuk meriwain kembali fitrah diri kita yang sangat suci bersih itu, ya, untuk kembali ke aslinya. Tidak lagi ada noda-nodanya, sebab ya kontaminasi duniawi yang sangat berat sekarang ini itu ikut menodai, ya, fisik batin kita juga. Maka itu saya berharap kita harus sukses mudik sebagai mudik lahiriah, berjumpa dengan keluarga. Sekian lama uang desa itu tersedot masuk ke kota, kan. Sekali setahun uang kota itu mengalir kembali ke desa melalui mudik ini. Muncul pasar tumpah, muncul rumah-rumah baru, muncul masjid-masjid baru. Kenapa? Karena warga kota itu kembali membangun desanya sendiri. Jadi pembangunan desa oleh orang kota, event yang paling bagus adalah mudik Lebaran ini.